Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Saras Menerangi Jiwa. Hai, apa kabar? Untuk kamu yang berzodiak Aries, selamat datang buat kamu yang baru hadir. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan ini ya. Oke, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu semua ya, Aries ya. Dan kali ini aku akan membacakan tentang energi bulanan kamu ya di bulan November 2021. Selamat datang bulan November dan selamat tinggal bulan Oktober. Oke. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa energi dalam bulan November kamu untuk Aries ya. Kita akan lihat energi kamu, hal umum yang akan kamu dapatkan di bulan di bulan November ini ya. Kita akan lihat energinya seperti apa, hal umumnya atau sifat-sifat umum yang kamu hadapi ya. Oke. Nah, beberapa kartu sudah terlihat di sini. Aries. Oke, hal asmara kamu kira-kira seperti apa dalam bulan November ini? Asmara Aries. Oke. Sini masalah kesehatan kamu bulan November ini, apa yang terjadi, masalah kesehatan. Oke. Oke. Empat, 5 ya. Oke, karena ini lebih. Terus masalah apa lagi? Pastinya tentang pekerjaan. Oke, masalah pekerjaan kamu. Oke. Selanjutnya kesehatan. Oh, keuangan ya. Kesehatan sudah. Keuangan kamu seperti apa di bulan November ini? Kita buka energinya. Oke. Satu ya. Oke.
Baik, ini tentang keuangan kamu ya. Di sini beberapa kartu yang udah terbuka ya. Di sini ada kartu hal umum yang terjadi dalam bulan November kamu ya. Bahkan di sini ada kartu yang bagiannya asmara kamu, kesehatan kamu, pekerjaan kamu, dan keuangan kamu ya. Oke, Aries, untuk kamu ya, kita akan buka hal umumnya di bulan November kamu ya. Di sini kamu ada kartu Six of Pentacle ya. Six of Pentacle ini gambarannya tentang kamu akan mendapatkan bantuan dari entah orang lain atau keluarga kamu atau siapapun itu ya. Kamu selalu kayak orang yang mendapatkan bantuan. Bisa jadi kamu yang meminta bantuan terhadap orang lain gitu ya. Bisa kamu meminta bantuan terhadap orang lain yang dimana mereka membantu hanya sebatas membantu sementara aja, untuk kebutuhan kamu aja. Tapi ingat, dengan kamu minta bantuan, kamu jangan lupa untuk membalaskan bantuan itu terhadap orang lain. Kalau kamu nggak membalaskan bantuan itu terhadap orang lain, kamu nggak akan mendapatkan lagi kesempatan untuk bisa dibantu oleh orang lain. Karena apa? Karena orang lain pasti tahu kalau kamu ternyata adalah orang yang nggak benar gitu ya, orang yang bukan orang yang baik bagi mereka gitu ya. Dan di sini kenyataannya kamu nggak membalaskan kebaikan mereka ya, hanya kamu memanfaatkan mereka. Ya, dalam bulan November ini kamu akan dimanfaatkan kembali oleh mereka ya. Dari apa yang sudah kamu lakukan terhadap orang lain ya. Ibaratnya kamu mungkin pernah meminta bantuan kepada orang lain, dan dimana ternyata balasannya malah kamu tidak memberikan gantinya atau tidak memberi balasan kepada orang tersebut, maka kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan terhadap orang lain. Bisa diputar terbalik maksudnya ya. Ibaratnya kayak kamu minta bantuan kepada orang lain, tapi ternyata kamu sudah dibantu sama orang lain, ternyata kamu tidak dibalaskan juga sama orang lain. Karena apa? Itulah karma gitu ya. Jadi kamu harus bisa berpikir ulang. Jangan karena kamu ngotot semaunya sendiri. Ini kamu ada death ya, emosinya kamu meledak-ledak karena kamu merasa gak adil gitu ya. Hey Aries, kamu tuh jangan semaunya sendiri ya. Egoisnya kamu itu harus bisa diturunin gitu ya. Jadi buat kamu, kalau kamu dalam bulan November ini masih juga belum bisa memahami bagaimana orang bisa baik sama kamu, kamu harus bisa berterima kasih dong, harusnya sama mereka. Karena apa? Karena mereka udah benar-benar baik sama kamu. Baiknya mereka tuh tulus sama kamu, tapi kenapa kamu malah memanfaatkannya? Ketika kamu udah pernah memanfaatkan mereka, malah kamu juga dimanfaatkan oleh orang lain. Itulah karma. Jadi kamu jangan marah-marah sendiri hanya karena kamu tidak diperhatikan orang lain dan malah dipermainkan orang lain. Itu karena akibat dari kamunya yang pernah berbuat sesuatu hal yang sama terhadap orang lain gitu ya. Jadi kamu harus sadar gitu ya. Dan di sini ada kartu The Wheel of the Year terbalik, yang artinya roda berputar ya, atau perputaran perubahan kamu, yang dimana mungkin ya bisa dibilang seperti ini, kamu mencari bantuan kepada orang lain tapi ternyata kamu nggak membalaskannya ya. Pada akhirnya kamu marah-marah di sini kayak orang yang paling penting banget gitu ya, kayak orang yang emang apaan sih lo masih minta bantuan sama gue, lo kan banyak hasilnya, kayak gitu. Kayak kamu tuh terlalu meremehkan orang lain. Akhirnya roda itu berputar ya, roda berputar yang tadinya kamu merasa sombong tidak bisa membantu orang lain, ternyata kena ke kamu dong, tulahnya kamu itu ya. Ya itulah karma yang dibilang bahwa jangan terlalu sombong, karena kehidupan itu bagaikan roda berputar gitu ya. Dan ingat ya, kamu harus di sini ada kartu Temperance, yang artinya kamu jangan hanya karena baik di depan orang aja tapi hanya menusuk di belakangnya. Hati-hati ya, walaupun kamu dikatakan baik, walaupun kamu melakukan baik di depan orang, tetapi kamu malah menusuk orang di belakangnya. Ingat ya,
sesuatu hal itu nggak akan kamu akan dapatkan lagi dari kesempatan selanjutnya. Karena apa? Karena orang sudah menilai kamu, Aries, gitu ya. Jadi kamu harus bisa menyadari ya, jangan sampai karena kamu melakukan hal ini sampai akhirnya kamu tuh di luar batas gitu ya. Kesabaran orang itu beda-beda ya, Aries ya. Jadi kamu jangan memancing orang lain hanya karena kamu mencoba untuk memanfaatkannya. Tapi sadarilah bahwa hal yang kamu lakukan itu juga salah gitu ya. Di bulan November ini kamu harus sadar diri, jangan hanya mengambil kesempatan dari apa yang menjadi prioritasnya orang lain terhadap kamu ya. Harus kamu juga sadari bahwa orang juga punya kebutuhan juga, itulah. Jangan hanya karena kamu merasa congkak, sombong, merasa menjadi ngapain sih, lu kan udah bisa bantuin gue, kenapa lu nggak bisa bantuin diri lu sendiri. Kamu jangan meremehkan orang lain, itulah akan kamu kena karmanya. Itulah roda berputar ya. Oke, selanjutnya di sini asmara kamu ya. Untuk hubungan kamu yang mau berpasangan atau berpacaran atau apapun itu, kamu di sini ada kartu Justice, yang artinya kartu Justice ini segala hal yang kamu lakukan, kamu harus jangan mencoba untuk bisa tidak mengambil keputusan gitu ya. Tapi kamu harus bisa mengimbangi kehidupan kamu. Jangan karena kamu memilih seseorang itu hanya karena materinya, tapi imbangilah dengan apa yang kamu lakukan pada orang tersebut ya. Misalkan kamu udah memilih seseorang yang good looking, good rekening gitu ya. Dimana kamu pilihan-pilihan itu jangan hanya karena kamu mengambil kesempatan dari mereka, tapi harus kamu pertimbangkan lagi. Jangan kamu asal-asal comot sana, comot sini, comot situ, yang akhirnya kamu nggak mempertimbangkan resiko apa yang akan kamu hadapi. Konsekuensi yang akan kamu hadapi itu akan lebih berbahaya daripada apa yang kamu pikirkan dengan tanpa peduli yang lainnya gitu ya. Kayak kamu nggak mikirin apa-apa, kayak merasa nggak ada masalah, tenang aja. Jangan seperti itu ya. Tapi kamu harus bisa berpikir ulang tentang mengambil keputusan. Jangan hanya mengambil keputusan yang terburu-buru seperti itu ya. Kamu harus buat keputusan yang tepat ya. Di sini ada The Emperor, yang artinya kamu jangan mencoba untuk memberi janji kepada seseorang yang jika akhirnya kamu tidak menepati, atau kamu jangan memberi janji kepada pasangan kamu yang pada akhirnya kamu nggak bisa menepati janji-janji tersebut. Kenapa? Itu akan lebih menyakitkan pada pasangan kamu gitu ya. Kamu main ghosting, main bohong sama mereka. Dan di sini Two of Swords artinya ya kamu harus terbuka gitu. Kalau emang cinta ya udah bilang cinta, kalau emang nggak cinta ya udah bilang aja enggak gitu. Kenapa harus dipendem gitu loh? Kalau emang kamu gak suka sama orang itu, kalau emang suka ya udah ayo jalani bareng-bareng. Apa maunya kamu berdua, ya udah selesaikan bareng-bareng kayak gitu. Buatlah prioritas hidup kamu menjadi orang yang baik kayak gitu ya, yang bertanggung jawab gitu. Jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada kartu Queen of Cup. Mungkin kamu memantau seseorang, entah itu dari jauh, atau kamu memantau pasangan kamu sedang melakukan apa, dengan siapa dan bagaimana. Kamu jangan hanya memantau mereka, tapi kamu tidak mau terpantau dari mereka. Lebih baik kamu harus memantau diri kamu sendiri daripada kamu harus memantau pasangan kamu. Koreksi pada diri kamu sendiri, jangan koreksi orang lain gitu ya. Kenapa?
Di sini pasangan kamu sedang mengalami mungkin karena kamu memantau kerjanya pasangan kamu ya, bisa jadi karena kamu merasa nggak beruntung ya mendapatkan dia, bisa jadi seperti itu. Atau memang kamu sedang mengalami suatu penurunan ekonominya kamu karena kamu udah membohongi pasangan kamu, bahkan kamu mencoba untuk bisa pergi dari masalah dari pasangan kamu. Kamu seakan-akan menyulitkan hidup pasangan kamu, tapi kamu lebih banyak mementingkan diri kamu sendiri, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kesehatan kamu di bulan November ini seperti apa? Di sini ada kartu The Tower yang artinya kamu perasaannya gundah, gelisah, berantakan ya. Kehidupannya kamu itu berantakan, nggak teratur gitu ya, ibaratnya semuanya berantakan. Posisi tidur juga berantakan, maksudnya bukan posisi tidur, waktu untuk istirahat itu berantakan, untuk makan juga berantakan, dan aktivitas apapun itu berantakan, dan waktu-waktu itu terbuang sia-sia. Yang terbuang sia-sia itu cukup berantakan juga, sehingga memicu pekerjaan kamu juga ikut berantakan, yang akhirnya kamu nggak bisa beraktivitas dengan baik ya, karena kesehatan kamu terganggu gitu ya. Dan di sini juga kamu ada the word ya. The word ini artinya mungkin kesehatan kamu harus butuh ketenangan ya. Kamu harus butuh ketenangan, harus butuh kesabaran gitu ya. Harus butuh istirahat untuk bisa menjaga kondisi emosinya kamu, karena kamu emosi terus di sini ya. Kamu gak karu-karuan, emosinya pencar sana pecah sini pecah, telurnya apapun itu ya yang kamu lakukan. Dan di sini ada kartu King of Swords ya, bisa jadi kesehatan kamu di sini kamu diharuskan untuk fokus pada kondisi tubuh ya. Jangan sampai kamu menyepelekan kondisi tubuh kamu. Kalau kamu merasa tidak nyaman, udah bawa ke dokter aja. Kalau kamu merasa nyaman, ya udah lakukan apa aktivitas kamu ya. Dan selanjutnya di sini ada kartu Oke, di sini karena lampu mati ya. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf ya tadi terputus ya karena ada gangguan. Jadi biasa ya, kita lanjut lagi. Di sini yang tadinya aku melihat tentang kesehatan dari Aries ya. Tadinya di sini Aries mengalami banyak kendala ya dalam kesehatan karena berantakan emosinya, dan diharuskan untuk istirahat, menenangkan diri ya. Nah, jadi harus banyak tenang pikirannya, kepala, emosinya harus stabil ya. Dan dimana di sini kamu diharuskan untuk bisa jangan terlalu hal yang menjadi prioritas itu kamu harus kendalikan itu ya. Misalkan ya kamu harus makan teratur, tidur teratur, minum obat teratur, seperti itu ya. Oke, selanjutnya di sini ada tentang Six of Cup ya. Six of Cup ini kesehatan kamu sebenarnya kamu hanya butuh minum aja, karena mungkin cuaca panas ya sekarang ya. Dimanapun kamu harus bisa banyak minum ya, biar bisa terjaga imunnya kamu juga ya. Nah, ini juga ada The Empress yang artinya kamu harus jaga pikiran juga ya. Jangan terlalu marah-marah terus yang nantinya kepala kamu rasanya penuh gitu ya.
Ya, memang kamu dalam kondisi yang kurang stabil ya dalam beberapa minggu di bulan November ya. Oke, di sini untuk masalah pekerjaan kamu ya. Di sini ada Ace of Pentacle yang artinya untuk masalah pekerjaan kamu oke-oke aja ya. Di bulan November ini fine-fine aja, baik-baik aja gitu ya. Gak ada masalah apapun. Bahkan di sini pekerjaan kamu cukup menghasilkan dan terlaksana dengan baik seperti itu ya. Di sini ada Knight of Wands ya. Mungkin kamu dalam pekerjaan bisa dibilang diharuskan untuk keluar kota, diharuskan untuk aktivitas di luar rumah gitu ya, di luar kantor kayak gitu ya, atau di lapangan seperti itu. Kamu lebih banyak di luar kantor kayak gitu atau di lapangan bisa dibilang. Dan di sini ada yang terbalik yaitu Four of Wands yang artinya sebenarnya kamu dalam pekerjaan ini nggak ada happy-happynya ya. Kalau untuk kerja sama teman kayaknya kurang menarik gitu ya, atau bisa dibilang dalam kerja sama dengan teman-teman kamu itu kayaknya untuk akhir-akhir ini dalam bulan November ya kerasa kayak teman kamu itu mulai menjauh gitu ya. Karena apa? Karena memang itu menjadi fokusnya kamu untuk bisa melakukan aktivitas positifnya kamu ke depan gitu ya. Mungkin ini adalah suatu tanggung jawab yang memang diharuskan kamu untuk bisa fokus pada diri kamu sendiri dalam melaksanakan tugas gitu ya. Di sini ada the shadow side ya, artinya kamu dalam masa ada rasa takut ya. Mungkin kamu kayak banyak keraguan dalam melakukan aktivitas ya. Bahkan dalam melakukan pekerjaan di mana kamu merasa takut salah, takut pekerjaan kamu terbengkalai. Pokoknya banyak ketakutan yang kamu rasakan dalam bulan November ini. Tenang aja, kamu gak perlu takut gitu ya. Kerjakan, yang terpenting kamu jujur dalam pekerjaan, insya Allah semuanya aman gitu ya. Dan di sini ada Ten of Cups, ketika kamu menghilangkan rasa takut tadi ya. Bahkan di sini ada beberapa hal yang memang kamu harus hati-hati dalam beraktivitas, dalam bekerja gitu ya. Semua pekerjaan kamu jika terlaksana dengan baik itu semuanya akan baik-baik aja, dan itu sangat hasilnya membahagiakan buat kamu gitu ya dalam bulan November ini ya. Ketika kamu melaksanakan tugasnya dengan baik semuanya. Ya semoga ini bisa menjadi hal-hal yang kamu inginkan ya selama ini. Ketika kita akan buka kartunya untuk bagian keuangan, seperti apa ya kira-kira? Oke, di sini ada Eight of Cups. Kamu mungkin mengharapkan ada keuangan yang besar yang masuk dalam rekening kamu ya, tabungan kamu yang banyak seperti itu ya. Kamu berharap seperti itu. Kamu berdoa kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan tambahan tabungan. Bahkan di sini juga sebenarnya kamu sudah banyak sih sebenarnya untuk masalah tabungan ya. Hanya saja kamu terlalu borosnya ya terlalu berlebihan seperti itu. Nah, di sini juga ada Eight of Pentacles ya, dimana kamu untuk masalah pembelian itu kayaknya kamu masih kurang memanage keuangan. Ibaratnya kamu terlalu menghambur-hamburkan keuangan kamu tanpa tanpa perlu hati-hati untuk bisa mengurangi pengeluaran kamu. Ya, itu harus gimana? Harus kamu rubah ya. Di sini ada the moon. Kamu kayak yang ibaratnya kalau masalah pengeluaran lebih-lebih kamu ke keuangan ini ada ya bantuan, tetapi ya hanya sedikit gitu ya. Walaupun sedikit ya diterima aja ya.
Yang penting semua berjalan dengan baik. Di sini ada Seven of Pentacles. Seven of Pentacles ini gambarannya pastinya kamu kayak mengharap uang yang banyak, ya, tabungan tambahan yang banyak dengan kamu memegang uang yang gede gitu ya. Bahkan kamu bisa membeli apapun yang kamu inginkan, seperti itu. Kamu bermimpi seperti itu. Tapi kenyataannya itu semua kalah dengan pengeluaran kamu yang tidak bisa dikurangi gitu ya. Karena kamu terlalu boros yang pada akhirnya untuk masalah keuangan pemasukannya itu sedikit banget ya dalam bulan November ini. Nggak seperti yang kamu harapkan itu ya. Dan di sini ada The Hermit terbalik. Mungkin kamu kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari beberapa orang karena mungkin memang di sini adanya kamu kurang ikhlas untuk membantu orang-orang, ataupun ketika kamu meminta bantuan kepada seseorang ya kamu malah tidak membalaskan dengan hal yang sama, dengan cara yang sama seperti mereka ke kamu gitu ya. Dan kamu merasa kesulitan untuk minta bantuan. Karena apa? Karena itu adalah dari apa yang kamu lakukan kepada mereka gitu. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak buat yang sudah menyaksikan readingan ini. Semoga ini resonate buat kamu. Apapun pembacanya, ini adalah sebuah energi semesta yang dimana bersifat general reading. Bahkan di sini juga terlihat bahwa kamu diharuskan dalam bulan November ini harus lebih hati-hati dalam hal keuangan, kesehatan, pekerjaan, ataupun asmara kamu. Karena di sini cukup rumit banget energinya ya. Bahkan di sini kamu diharuskan untuk bisa berpikir secara realistis ya. Jangan terlalu menggebu-gebu untuk membeli sesuatu yang tidak diperlukan seperti itu. Oke? Nah, gitu aja dulu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan readingan ini. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Maka jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk bisa menyaksikan readingan selanjutnya. Sampai jumpa buat kamu yang sudah menyaksikan readingan ini, dan terima kasih buat yang sudah subscribe dan yang sudah like, comment, and share. Semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.